Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang bilangan bulat mengenai sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Bersama saya, Ustazah Nurin Maufilah dari SD Islam Tonggokersan, Lumajang. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Dan yang ketiga, sifat penyebaran atau distributif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, sifat pertukaran atau komutatif. Pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat, pertukaran letak suku-sukunya tidak mempengaruhi penjumlahan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan antara lain: 1. Sifat komutatif pada penjumlahan. Contoh, 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 2. Hal ini bisa dibuktikan dengan 2 ditambah negatif 5 menghasilkan negatif 3. Sebaliknya, negatif 5 ditambah 2 juga menghasilkan negatif 3. Dengan demikian, kita peroleh rumus A ditambah B sama dengan B ditambah A. Yang kedua, sifat komutatif pada perkalian. Contoh, negatif 4 dikali 8 sama dengan 8 kali negatif 4. Hal ini bisa dibuktikan dengan negatif 4 dikali 8 sama dengan negatif 36. Sebaliknya, 8 kali negatif 4 sama dengan negatif 36. Jika ditulis dalam bentuk rumus, maka A kali B sama dengan B dikali A. Untuk lebih memahaminya, perhatikan ilustrasi berikut ini. Anak-anak, apakah sifat komutatif berlaku pada pengurangan dan pembagian? Jawabannya tidak. Sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Yang kedua, sifat pengelompokan atau asosiatif. Yang perlu kita pelajari pada sifat ini adalah: 1. Sifat asosiatif pada penjumlahan. 2. Sifat asosiatif pada perkalian.
pembaran atau distributif. Hal yang perlu kita pelajari pada sifat yang ketiga ini adalah 1. Sifat distributif pada penjumlahan. 2. Sifat distributif pada pengurangan. Perhatikan contoh ilustrasi berikut. Perhatikan contoh berikut. A. Perkalian terhadap penjumlahan. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4 menghasilkan angka 14. Ini sama halnya dengan dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 4 menghasilkan angka 14. Hal ini bisa ditulis dengan rumus A kali dalam kurung B ditambah C tutup kurung menghasilkan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Contoh yang kedua, 3 dikali dalam kurung 4 kurangi 1 sama dengan 9. Ini dapat didistribusikan seperti 3 kali 4 dikurangi 3 kali 1 sama dengan 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Ini berarti A kali dalam kurung B kurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Anak-anakku, dalam aturan pengerjaan operasi hitung capura, hal-hal penting yang perlu kita perhatikan antara lain: 1. Kerjakan operasi hitung yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. 2. Kerjakan perkalian dan pembagian terlebih dahulu, urut dari sebelah kiri. Dan yang ketiga, kemudian kerjakan penjumlahan dan pengurangan urut dari sebelah kiri. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita pada kali ini bermanfaat. Saya Ustazah